Kembali kita berbincang-bincang hari ini dengan tema angkutan perintis, Pak ya, pelayaran perintis yang untuk membuka isolasi daerah-daerah pulau-pulau terpencil di Provinsi Aceh. Makanya tadi dari peta kita lihat kebanyakan ini yang ditampilkan di presentasi tadi petanya, pelabuhan-pelabuhan ini ada di wilayah pantai barat dan selatan ya, mulai dari Banda Aceh, kemudian Calang, Melabuh, Pelabuhan Haji, sampai ke Sikil. Jadi di utara ini memang tidak ada pulau yang harus diseberangi. Begitu Pak ya, pulau di wilayah Aceh yang harus diseberangi. Jadi pulau-pulaunya ada di wilayah barat itu masuk di di Samudra Hindia juga Pak ya. Itu Pak, kami mau bertanya sedikit, ini ada yang menitipkan pertanyaan tadi. Ini sih bukan angkutan penyeberangan di provinsi. Ada yang bilang dulu ada kapal yang melayani penumpang ke Tanjung Priok ya, pernah dulu dari Malahayati ke Tanjung Priok, kemudian atau juga yang ke Medan. Ini kenapa nggak ada lagi ini kita Pak? Ada Pak. Ada Pak, itu untuk angkutan barang. Barang saja ya? Tol laut Pak. Iya. Jadi itu untuk mengangkut kontainer. Iya. Pangkalannya di Tanjung Priok, Jakarta. Tujuan Pulau Simawe, Malahayati, Sabang, dan Papua. Kalau penumpang nggak bisa Pak ya? Karena kapal kontainer, bukan untuk kapal untuk penumpang. Kalau angkut penumpang dari Tanjung Priok ke Belawan, itu kapal yang dioperasionalkan oleh PT Pelni. Iya, iya. Itu nggak ada kita Pak ya? Kita tidak. Dulu kan pernah ada Pak ya, kalau nggak salah. Pada masa penting, karena punya transportasi darat, maka kita KM Lawi, itu pernah melayani lintas Malahayati ke Belawan. Ada berapa tahun ini Pak? Ya, oke Pak, kita coba kembali ke masalah tadi ke Sinabang ini ya. Dari Singkil ke Sinabang ini bagaimana jumlah penumpangnya, penumpangnya Pak? Karena ini masih faktornya masih di bawah 60%. Masih bawah 60%. Tapi statusnya sudah sebagai lintasan penyeberangan komersil. Oh, sudah komersil ya untuk Singkil? Iya. Iya, ya. 50% perusahaan operator sudah mulai bisa mandiri. Kalau Singkil ke Pulau Banyak sudah komersil juga? Masih belum Pak, karena itu lintasan penyeberangan perintis. Iya, berarti masih ini dikelola oleh Disub Aceh ya? Dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat untuk lintasan penyeberangan perintis. Kontrak sama pihak SPP. Ya, kalau saya pernah Pak dulu ke Singkil Pulau Banyak ya, tapi kami terpaksa harus sewa speedboat karena butuh dalam hari ini pergi, besoknya harus pulang. Sedangkan kapal itu kalau nggak salah dulunya itu sekitar dalam seminggu 2 kali Pak ya. Ini sekarang bagaimana jadwal ke sana Pak? Sama Pak, kita tampilkan tadi itu jadwalnya karena menggunakan armadanya itu kapal feri Roro KMP Teluk Sinabang. KMP Teluk Sinabang itu lintasannya 2 Pak. Satu melayani lintasan Singkil Pulau Banyak, satu lagi melayani lintas Singkil Gunung Stoli. Jadi dalam itu berbagi Pak. Jadi ini Pak, kalau ke apa tadi ada pertanyaan di iklan yang ditampilkan juga masyarakat bertanya ya, kenapa kalau misalnya mau ke Serapong itu, kenapa nggak bisa sekali jalan itu dari Serapong atau dari Lamteng ke Lamteng dulu, kemudian Serapong baru ke Banda Aceh? Karena begini Pak, sudah katakan tadi, ketergantungan pasang surut
kapal hanya bisa berlayar ketika pasang. Ya. Pada saat surut kita tidak bisa apa-apa, kandas kapal. Nah, maka untuk menghindari kapal kandas, maka kita harus jaga jadwal pasang. Makanya kita dalam 1 hari tidak bisa singgah 2 pelabuhan penyeberangan. Dua-duanya tuh, ya. Dua-dua pelabuhan. Lamting juga seperti itu, Pak ya? Lamting masih lumayan, Pak. Artinya kedalamannya tidak luas terumbu karangnya. Cuma di sisi kanan dermaga ada tumpukan terumbu karang, tapi tidak seluas wilayah Serapung. Kalau wilayah Serapung, bentangan karangnya itu terumbu karang sangat luas. Jadi kalau terlambat sedikit saja, kita sudah sulit untuk bisa keluar. Nah, jadi kita nggak bisa kombinasikan antara pelayaran penyeberangan ke Lamting dikombinasikan ke Serapung Malipaya, tidak bisa. Karena pasangnya itu tidak terlalu lama. Iya, kita harus pikirkan harus kembali lagi, Pak, itu. Iya. Ini agak sulit ini kita, Pak ya. Ini gimana caranya nih solusinya? Karena tadi pihak SDP kita dengar di iklan itu juga kan mereka juga kesulitan. Itu kan artinya ambil resiko, Pak ya, kalau telat sedikit. Itu sejauh ini ya, Pak, kira-kira yang akan ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Untuk selama ini mungkin untuk memudahkan pelayaran untuk penyeberangan ini kita sudah duduk dengan pihak stakeholder terkait, ada pihak BPKS, ada pihak KSOP Malayadi, ada pihak navigasi Sabang, ada pihak DKP Aceh, DKP Kabupaten Aceh Besar, karena ini wilayah Pulau Aceh. Kita sudah duduk bersama, di sana akan diselesaikan masalahnya. Mungkin menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran oleh Ditnam Sabang. Ya. Nanti fasilitas penunjang disediakan oleh BPKS. Jadi untuk mengatasi kelancaran operasional, cara lain nggak bisa, Pak, kecuali dilakukan penurukan. Karena kan kalau penurukan ini kan konsekuensinya itu terumbu karang masuk dalam kawasan konservasi. Tidak semudah itu kita lakukan penuntukan. Proses perizinannya ini, Pak. Iya. Nggak ada pilihan tempat lain yang untuk jadi pelabuhan di daerah situ, nggak ada, Pak ya? Yang nggak ada terumbu karangnya. Terumbu karangnya boleh dikatakan di situ kawasan konservasi. Jadi banyak terumbu karangnya, Pak. Baik di Serapungnya, baik di Bugoknya, baik di Mulipayanya. Jadi memang bentangan terumbu karangnya sangat luas. Kalau kita cari di pantai barat lagi seperti Melingge, itu laut terbuka. Melingge itu sering dihadapi dengan ombak besar karena berhadapan sama Samudra Indonesia. Itu kita hindari juga, karena nanti kapal nggak bisa sandar. Ya. Itu lebih bahaya, anginnya mungkin, Pak ya. Ya, dermaga bisa rusak, kapal pun bisa rusak. Karena kapal tadi memukul kapal mendorong ke dermaga. Ini pilihan serba sulit juga, Pak ya, karena masalahnya dengan terumbu karang kelestarian lingkungan ya. Ini sama kalau misal di darat, saya pikir sama ketika konflik manusia dengan gajah juga itu nantinya, Pak. Ya Pak Mayus, rupanya ada break sekali lagi, nanti ada sesi penutupnya setelah ini. Kita jeda, Saudara Alun terus berada di sini, nanti bisa dikirimkan pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan ke pihak diskusi. Kita break sejenak.